jaringan. Iya, Romo Gandhi. Saya akan langsung handle. Setelah kita mengendapkan dengan lagu Nusantara, di sana dikatakan bahwa kita perlu menyatukan visi dan juga menumbuhkan daya juang dengan perubahan dan pembaharuan. Nah, hari ini tadi sudah dapat perubahan itu. Sekarang kita akan mendengarkan benang kemarin benang merah, sekarang benang putih. Benang putih dari Romo Julius untuk menyampaikan beberapa pokok berkaitan dengan poin-poin yang bisa dicatat untuk ditindaklanjuti hari yang ketiga. Tadi Romo Koko juga sudah memberikan kontribusinya. Romo Julius, monggo Romo Julius, sekaligus nanti juga mewakili untuk memberikan apresiasi untuk moderator dan narasumber. Terima kasih Romo Gandhi dan peserta dimanapun berada, secara khusus para narasumber hari ini, salam dari Kupang. Saya akan menyampaikan beberapa poin yang mungkin bisa menghubungkan diskusi kita kemarin, lalu keseluruhan diskusi hari ini, dan juga menghubungkannya secara singkat dengan topik kita besok. Walaupun ini nanti mungkin akan merupakan pengulangan dari beberapa penegasan yang disampaikan oleh moderator dan juga oleh kedua narasumber kita tadi. Izinkanlah saya share screen. Mudah-mudahan sudah kelihatan. Kemarin kita mendalami perubahan-perubahan mendasar dalam arah pendidikan kita, termasuk pendidikan Katolik dalam menghadapi tantangan baru. Dalam hal ini pemerintah sudah mempunyai inisiatif untuk memulai revisi Undang-Undang Sisdiknas, dan kita kemarin dalam diskusi mempunyai pekerjaan rumah untuk merumuskan peta jalan pendidikan kita yang baru. Dan hari ini sebagai sambungan dari diskusi kemarin itu, kita merefleksikan dampak dari perubahan arah pendidikan itu dalam tata kelola lembaga-lembaga pendidikan kita. Intinya, karena konteks dan arah pendidikan sudah berubah, maka tata kelola lembaga pendidikan kita juga harus siap untuk berubah. Nah, terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah memberikan kepada kita gagasan-gagasan inspiratif dalam jalan kita menuju perubahan tata kelola itu. Pastor Carolus Patampang mewakili para praktisi pendidikan hari ini menyampaikan kepada kita semua bahwa merupakan cita-cita kita untuk terciptanya sebuah pendidikan yang sungguh-sungguh Katolik, tetapi juga sekaligus bermutu dan berdaya saing. Dan untuk sampai di sana butuh tata kelola yang baik yang harus sesuai dengan perkembangan terbaru. Namun kita juga menghadapi berbagai tantangan, misalnya tadi disebutkan kecenderungan menurunnya jumlah murid dan mahasiswa di lembaga-lembaga kita, banyak yang juga mengalami kendala finansial, mengalami kekurangan sumber daya manusia, guru dan dosen, baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif, dan juga ada banyak kendala dalam tata kelola, baik itu di tingkat badan hukum, yayasan, maupun di tingkat eksekutif di kampus dan di sekolah-sekolah kita. Tanggapan kita secara umum yang disampaikan oleh Pastor Carolus tadi adalah pengembangan tata kelola yang lebih baik itu tidak hanya bersandar pada prinsip-prinsip manajemen modern, tetapi juga harus dibangun dengan kokoh di atas prinsip-prinsip dasar ajaran Gereja Katolik dan juga core values dari pendiri lembaga pendidikan masing-masing. Dengan berbagai tantangan dalam menanamkan nilai-nilai dasar itu yang menjadi diskusi panjang dalam tanya jawab tadi. Sementara itu Pak Rektor Unika Sugipronoto, Pak Ferdinand, menegaskan bahwa dalam sebuah tata kelola yang baik itu ada dua prinsip penting yang betul-betul harus diperhatikan pengembangannya, yakni pengembangan sumber daya manusianya dan juga budaya organisasi. Dan perubahan menuju sesuatu yang lebih baik tidak dapat terjadi ketika kita masih terbelenggu dalam zona nyaman masing-masing. Karena itu beliau menegaskan perlunya kreativitas
dan kemampuan, tetapi lebih dari itu, keberanian berinovasi. Misi utama dari pengembangan sumber daya manusia dalam lembaga-lembaga pendidikan kita adalah membentuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, tetapi juga para pengelola, baik di yayasan maupun di sekolah, yang melihat tugasnya sebagai panggilan atau perutusan sebagai pendidik. Dan beliau kemudian menegaskan semua unsur tadi, semua unsur sumber daya manusia harus terbuka dan rendah hati untuk berubah. Misalnya para pendidik senior harus cukup rendah hati untuk menerima perubahan konteks, dan karena itu harus menyesuaikan metodenya dengan konteks baru para peserta didik. Ya, rupanya semua orang harus diminta untuk menonton film Korea sejak sekarang menurut Pak Ferdinand tadi. Kemudian yang kedua, untuk para pendidik junior harus menunjukkan juga kebaruannya dalam desain-desain kerja yang baru. Dan tidak lupa, para pengelola di yayasan dan di sekolah-sekolah harus menciptakan ekosistem pendidikan yang memberi ruang luas untuk kreativitas dan inovasi dari semua yang terlibat dalam lembaga pendidikan kita. Akhirnya dari masukan-masukan dan pertanyaan para peserta, saya mengambil ada 2 poin penting yang mungkin perlu kita ingat dan kita bawa dalam diskusi-diskusi ke depan, yakni bahwa penanaman core values merupakan bagian dari perubahan budaya organisasi yang butuh waktu panjang dan juga keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk orang tua. Banyak juga yang menyampaikan tadi perlu sekali melibatkan dan memberi kesempatan lebih besar serta peran kepada anak-anak muda dalam lembaga-lembaga pendidikan kita. Agak ramai tadi, ada proposal atau saran atau usulan dari Pak Ferdi yang sudah menjalankan Joyful Learning di Unika Sugiyopranoto. Ini dapat menjadi sebuah alternatif yang menarik, tapi juga sekaligus menantang untuk penanaman nilai-nilai dasar dalam budaya organisasi. Dan akhirnya dari sharing-sharing kita menghadapi banyak persoalan konkret, walaupun dengan bentuk yang berbeda, sesuai dengan konteks yang berbeda. Misalnya antara Papua dan Medan tadi ada perbedaan, namun sebenarnya persoalan-persoalan konkret itu substansinya yang kita hadapi itu sama. Dan seperti diskusi hari ini yang sungguh mendarat di realitas persoalan yang sama-sama kita hadapi, kiranya ke depan kita dapat bekerja sama lebih erat, lebih konkret, dan lebih konstruktif dalam tata kelola lembaga pendidikan kita masing-masing. Dan besok kita akan memasuki yang lebih dalam lagi, pendidikan itu menyangkut relasi, pertemuan yang aktif antara pendidik dan peserta didik. Dan karena itu kita perlu belajar, perlu mendalami, perlu membahas tentang pedagogi yang merupakan inti dari proses belajar mengajar kita. Dan itu akan kita lanjutkan besok. Dan itu berharap bahwa kita semua akan kembali hadir besok dengan jam yang mulainya dan berakhirnya akan sama. Dan itu pada kesempatan yang istimewa ini, izinkanlah saya atas nama Komdik KWI dan atas nama Aptik menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan kepada moderator dan juga Ibu Ratih yang menjadi MC selama 2 hari terakhir ini. Kita akan menyampaikan atas nama semua yang hadir juga apresiasi kepada bapak-bapak dan ibu ini melalui sebuah simbol penghargaan dan apresiasi yang saya mohon untuk ditayangkan sekarang. Pertama kepada yang terhormat Pastor Carolus Patampang, narasumber pertama kita hari ini. Terima kasih banyak, Romo. Terima kasih, Romo. Ya, untuk masukannya, untuk sharingnya yang mewakili ratusan lembaga pendidikan dan teman-teman yang juga mengalami pergulatan yang sama dalam pekerjaan mereka, misi mereka sehari-hari. Terima kasih Romo, kami tetap berharap masukannya di hari-hari mendatang. Dan yang kedua kepada Dr. Ferdinand, Rektor
Universitas Katolik Sugiyopranoto Semarang. Beliau ini memang seorang psikolog, menawarkan joyful learning, dan sendiri adalah orang-orang yang sungguh gembira dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita bisa satu saat meminta beliau juga untuk bernyanyi dan bermain musik untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Ferdi. Terima kasih semua Bapak Ibu. Masukannya hari ini buat kami semua. Yang ketiga, terima kasih Romo Koko. Terima kasih Romo Julius. Terima kasih Romo Koko sudah membuat suasana seluruh diskusi menjadi hidup sehingga peserta bisa bertahan sampai dengan saat ini. Dan akhirnya terima kasih banyak kepada MC kita selama 2 hari terakhir, pada Ibu Ratih, juga dari Unika Sugiyopranoto Semarang, yang telah memandu kita dalam 2 hari studi kita dari kemarin sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dan bisa mendengarkan kembali suara sejuk Ibu Ratih di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikianlah penyampaian terima kasih dan ucapan apresiasi juga kepada semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan inspirasi-inspirasi yang kita dapatkan hari ini memberi semangat baru dalam pekerjaan kita di bidang pendidikan Katolik di hari-hari selanjutnya. Sekian saja dan saya kembalikan kepada MC.